Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ganesha, selamat malam semuanya. Selamat datang di Virtual Class Meet 2020 yang menyusung tema Asa Inovasi, Raih Prestasi di Masa Pandemi. Gimana nih kabarnya semua penonton di rumah? Pasti pada sehat dan bersemangat kan? Iya dong, setelah kurang lebih 10 hari menghadapi ujian, ini saatnya kita untuk bersenang-senang pada acara Kelas Meeting SMA Negeri 1 Situbondo tahun 2020. Wah, pasti semuanya udah pada gak sabar nih mau nonton. Iya dong, meskipun acara kelas meeting ini tidak bisa dilaksanakan secara offline, tapi sepertinya tidak mengurangi semangat mereka dalam berpartisipasi di berbagai lombanya. Semuanya bersemangat untuk menjadi juara. Pastinya, apapun keadaannya, kita harus tetap semangat. Oh iya, pada malam hari ini juga kita akan mengumumkan pemenang di berbagai lomba loh. Pasti udah gak sabar nih pengen tahu kelasnya menang gak ya? Apa saja nih Kak lomba-lomba yang akan diumumkan juaranya pada malam hari ini? Pertama ada TikTok Competition, ada e-sport Mobile Legends, ada musikalisasi puisi, dan yang terakhir ada soft movie. Nah, untuk yang penasaran nih, siapa sih kira-kira pemenang lomba-lomba tersebut? Tetap saksikan sampai akhir ya. Eits, gak sampai gitu. Malam ini juga ada penampilan dan pertunjukan yang keren-keren loh. Pertunjukan apa tuh? Rahasia dong. Kita lihat saja nanti ya. Oke, ada satu lagi nih. Nanti bakal ada kuis yang menarik dan hadiah menarik bagi kalian yang berhasil menjawab kuis dari kita. Selain itu, juga ada podcast dari perwakilan tiap angkatan loh. Wah, pastinya seru banget nih. Pasti dong. Kayaknya kita sudah terlalu lama nih Kak basa-basinya. Sepertinya penonton sudah penasaran dengan rangkaian acara pada malam hari ini. Gimana kalau kita langsung masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan? Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Situbondo kepada Bapak Nur Hidayat Yuliadi MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Nur Hidayat Yuliadi, Kepala SMA Negeri 1 Situbondo, menyampaikan rasa penghargaan, terima kasih dan apresiasi terhadap OSIS SMA Negeri 1 Situbondo yang merancang sebuah acara untuk mengisi kegiatan pasca penilaian akhir sekolah, yaitu waktu luang pada tanggal 14, tanggal 15 dan 16 yang mengadakan sebuah lomba atau kelas meeting yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini, yaitu antara lain dance, TikTok, kemudian ada games online, ada lagi musikalisasi puisi, dan nanti akan ditayangkan di YouTube pada tanggal 18 Desember. Kegiatan ini bertujuan untuk satu, mengisi waktu luang secara positif agar para peserta didik bisa mood kembali, menyegarkan kembali setelah sekian lama mereka belajar secara PJJ dan melaksanakan PAS, sehingga dengan kegiatan ini bisa recovery, bisa sehat kembali, bisa segar kembali untuk kemudian siap untuk pembelajaran semester berikutnya. Yang kedua juga kegiatan ini untuk meningkatkan kreativitas para siswa, terutama di bidang seni.
Kemudian juga di samping itu bagi para pelaksananya, penyelenggaranya untuk bisa menjadi IO yang baik. Di sini ada proses kreatif yang sangat bagus bagi pengembangan kreativitas di zaman modern ini. Demikian sambutan saya, semoga bermanfaat dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Hidayat Yuliadi, MPD, atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua OSIS SAM. Kita sambut, ini dia Aldora Abdi Adiatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat malam kepada seluruh warga Semasa yang menonton video kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aldora Abdi Adiatama, selaku Ketua Panitia Classmeet kali ini. Classmeet ini diselenggarakan dengan tujuan yaitu sebagai wadah refreshing bagi seluruh siswa Semasa yang telah mengikuti PAS kurang lebih 7 hari. Dan saya harap di Classmeet ini kita bisa menjalin silaturahmi antar seluruh warga Semasa. Dan juga saya harap di Classmeet ini memiliki kesan yang baik bagi siswa angkatan 57, karena Classmeet ini merupakan Classmeet terakhir bagi kalian di SMA Negeri 1 Situbondo. Dan kurang lebihnya itu saja sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aldora atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu ada penampilan akustik yang akan dibawakan oleh Zubair, Krishna, dan Fikri. Penampilan pertama ini pasti akan sangat bagus, dan mereka akan membawakan lagu yang pastinya hits saat ini. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja kita sambut, ini dia penampilan akustik. Terus melangkah melupakanmu, telah hati perhatikan sikapmu. Jauh pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan itu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jauh pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan itu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya, lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Na 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 na.
Wah, bagus banget ya penampilan dari akustik tadi. Lagu yang dibawakan itu hits banget dan menyentuh hati para pendengarnya. Pastinya, para pemainnya juga sangat handal dalam memainkan alat musik. Nah, setelah ini nih bakal ada penampilan yang tak kalah keren dari penampilan sebelumnya. Penampilan apa tuh? Penampilan selanjutnya adalah penampilan yang mayoritasnya dari kelas 10. Keren banget gak tuh, kelas 10 udah jago main band. Oke, pasti penonton di rumah sudah pada penasaran ya? Ya udah, langsung aja ya. Mari kita saksikan penampilan dari Sora Band. Oh cantik, ini rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita, ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita, ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Ingin ku berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi untukmu selamanya. Hey, hey ya ya ya, hey ya, ya ya hey ya, ya ya hey ya. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita, ini kesungguhan. Sungguh aku sayang. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita, ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Gimana? Bagus kan penampilannya? Sesuai dengan lagunya. Kira-kira apa ya yang lagi ditunggu? Pasti yang ditunggu adalah acara selanjutnya nih pastinya. Acara selanjutnya apa nih Kak? Nah, untuk acara selanjutnya ada kuis. Oke, sesuai dengan janji kita di awal, kita akan memberikan kuis kepada kalian semua. Kepada para penonton, harap disimak baik-baik ya pertanyaannya. Untuk menjawab kuis kali ini, kalian bisa langsung komen di bawah ya, dan jangan lupa menyertakan username Instagram kalian. Kita tunggu 30 detik ya dari sekarang. Yuk ajak teman-teman kalian buat jawab kuis dari kita, karena bakal ada hadiah menarik nantinya. Nah, pasti nih buat kalian yang terutama anak semasa, pasti kalian tahu nih jawaban dari kuis ini, bener nggak? Harus dong. Kak. Pasti kalian yang nggak tahu itu keterlaluan banget gak sih? Banget sih, karena gampang banget. Gampang banget.
Ayo ajak teman-teman kalian untuk jawab kuis di bawah ini ya. Waktu mulai menipis. Oke, udah 30 detik ya. Terima kasih buat kalian yang udah join kuis pada malam hari ini. Nantikan pemenang kuis nanti di Instagram @osismasaberkibar ya. Nah, kalau dari tadi nih, kita kan udah mendengarkan lagu-lagu yang dibawakan akustik dan juga ada dari band. Sekarang saatnya kita menyaksikan sebuah penampilan yang berbeda pastinya. Penampilan selanjutnya ini penampilan yang biasanya cowok-cowok nih demen liatnya. Soalnya tampilnya nih mayoritas cewek-cewek. Kayaknya aku tahu nih penampilan apa. Biar penonton di rumah nggak penasaran, kita langsung lanjut ke acara selanjutnya aja ya kak. Ini dia penampilan dari Dance! Stop the track, let me stay fast. I told you give me a minute and I'll be right back. Taking you around the world and they said that I couldn't get it. I think that's so sick and filthy with binges I can't spin. How you gon' be talking shit? You act like I just got a pin. Been the number one diva in this game for a minute. I know you read the paper, the one that they call a queen. Every radio around the world know me 'cause that's where I be. Blackpink in your area. 나에게 이른 채로 추락했던 날 어둠 나날 속에 갇혀 있던 날 그때쯤에 넌 날 끝내야 했어. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Blackpink is the revolution. Bring out the voltage.
사과도 하지마 너 볼 일 없어 마지막 인사야 말도 없어 사과도 하지마 사과도 꼴라지 우리 단상 마치 콜라지 너희가 말것 다 놀라지 캐캐 폼나지 폼나지 yeah Shining through the city with a little fucking soul. So light it up like dynamite. This is so watch me break out fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So light it up like dynamite. Penampilannya tidak kalah keren dari penampilan-penampilan sebelumnya kan? Pastinya dong kak, bakat anak semasa memang tidak usah diragukan lagi deh. Iya deh, hebat pokoknya. Oke, untuk acara selanjutnya adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh para penonton di rumah nih. Wah, pasti pengumuman juara ya kak? Pasti juara gak ya? Yap, benar sekali. Daripada kita penasaran nih dan penonton di rumah juga dibuat penasaran, langsung aja kita bacakan para pemenang lomba di kelas meeting kali ini. Oke, kita mulai dari lomba TikTok Competition ya. Juara 3 lomba TikTok Competition diraih oleh I don't wanna go to school tomorrow. I can study thinking about you, and you know I always do. Like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Gotta take the time to cut them off. I need her. I know how to make the girl go crazy. When you treat her like your number one baby. DJ King, pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it, let's get it on, move it, come on baby, do it. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Sweet, 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 sweet. Juara 2 TikTok Competition diraih oleh I don't wanna go to school tomorrow. I can study thinking about you, and you know I always do. Like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Gotta take the time to cut them off. I need her. I know how to make the girl go crazy. When you treat her like your number one baby. DJ King, pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it, let's get it on, move it, come on baby, do it. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Sweet, 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 sweet. Juara 1 lomba TikTok Competition diraih oleh I don't wanna go to school tomorrow. I can study thinking about you, and you know I always do. Like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Gotta take the time to cut them off. I need her. I know how to make the girl go crazy. When you treat her like your number one baby. DJ King, pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it, let's get it on, move it, come on baby, do it.
Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Sweet, 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 sweet. I don't wanna go to school tomorrow, I can study thinking about you. And you know I always do. Like I should. When in circle, walk around the neighborhood. Try to love me with the word goodbye. I take the time to cut them off, I need her. I know how to make a girl go crazy. When you treat her like your number one baby. Do they think, pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it, let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Sweet, 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 sweet. Selamat ya kepada para pemenang TikTok competition. Wah, video TikToknya itu keren-keren banget ya yang dibuat oleh siswa-siswi semasa. Semuanya kreatif banget ya, baik di editing maupun gerakannya, bagus banget. Iya dong, oke. Lanjut ke lomba selanjutnya yaitu lomba e-sport Mobile Legends ya. Juara 3 lomba e-sport Mobile Legends diraih oleh Juara 2 lomba e-sport Mobile Legends diraih oleh Juara 1 lomba e-sport Mobile Legends diraih oleh Selamat kami ucapkan kepada para pemenang e-sport Mobile Legends ya. Pada jago semua ya ternyata. Iya dong. Selanjutnya ada sebuah penampilan band yang kali ini sedikit berbeda karena band ini itu terkenal banget di kalangan anak semasa. Selain band ini sering tampil di semasa, band ini juga sering mengikuti lomba dan pastinya mengharumkan nama semasa. Daripada penasaran, langsung saja kita sambut ini dia 58 Band. Aku takkan pernah berhenti, akan terus memahami, masih terus berpikir bila harus memaksa atau berdarah untukmu. Apa
mereka itu bagus-bagus banget. Pantas saja mereka itu sering memenangkan perlombaan di luar. Pastinya. Selanjutnya akan ada sebuah podcast dari perwakilan angkatan 57, 58, dan 59 yang akan membahas seputar semasa. Nih, buat yang pengen tahu semasa itu gimana, keseruannya semasa, kenangannya semasa, jangan lupa tetap menonton Virtual Class Meet ini ya. Wah, pasti menarik banget ya. Udah gak sabar nih buat mau nonton. Pasti penonton di rumah juga gak sabar. Ya sudah, daripada penasaran, langsung saja yuk kita saksikan bersama podcast dari perwakilan setiap angkatan. Ini dia, Obrolan Semasa. Terima kasih Akmal dan Hafiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ganesha, gimana nih kabarnya? Kita doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sehat walafiat. Oke, pada malam hari ini kita akan melakukan obrolan-obrolan santai atau biasa kita sebut dengan podcast dengan judul Obrolan Semasa. Mungkin dari narasumber kita akan memperkenalkan dirinya masing-masing, dimulai dari Mbak Kanza. Perkenalkan, nama saya Kanza Islami Winardi dari kelas 12 MIPA 2, angkatan Sobat 57. Perkenalkan, nama saya Raihan Alif Darmawan, biasa dipanggil Rehan. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 5. Saya berasal dari angkatan Sobat 57. Perkenalkan, nama saya Rosiana Aulia Rohmah, bisa dipanggil Ana. Saya dari kelas 10 IPS 1, angkatan 59 Kerabat. Perkenalkan, saya Damaika Pramana Gandhi, 11 MIPA 1, angkatan Bratva 58. Oke, saya sendiri Nurul Hadis dari kelas 11 MIPA 4, angkatan Bratva 58. Nah, gimana nih kabar-kabarnya Mas, Mbak, Ana, dan juga Gandhi selama pandemi? Mungkin dimulai dari Mbak Kanza. Alhamdulillah cukup baik sih. Baik ya, dalam pandemi ini. Mas Rehan? Sehat. Baik, Ana? Alhamdulillah lancar. Gandhi? Alhamdulillah luar biasa. Nah, kita doakan semoga semuanya sehat dan walafiat. Oke, ngomong-ngomong soal pandemi nih. Selama 9 bulan kan kita mengalami pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Kira-kira kegiatan apa saja yang kalian lakukan saat pandemi? Mungkin dimulai dari Mbak Kanza. Banyak sih, kayak berolahraga, bersepeda, berkebun, juga berkumpul sama keluarga yang pastinya itu istirahat atau rebahan. Nah, bener banget. Kita tuh harus melakukan kegiatan-kegiatan produktif selama masa pandemi. Mungkin untuk Mas Rehan, kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat pandemi? Ya, selama pandemi ini karena banyak waktu luang yang tersisa, saya lebih banyak melakukan aktivitas olahraga. Saya bisa lebih sering berolahraga dan juga saya menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang tua dan juga tentunya sebagai murid kewajiban saya pastinya belajar. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya harus diisi dengan kegiatan positif ya teman-teman. Mungkin dari Ana. Selama pandemi, selain pembelajaran secara daring, kan banyak waktu luang nih. Saya biasa menyempatkan berolahraga, juga saya menemukan hobi-hobi baru seperti berkebun, bersepeda, dan masih banyak lagi. Mungkin dari Gandhi. Selama pandemi, saya banyak melakukan jalan-jalan bersama teman-teman dan juga melakukan olahraga seperti Mas Rehan yang dikatakan Mas Rehan. Kami sering bertemu di alun-alun, melaksanakan lari, bersepeda, dan lain-lain. Benar sekali. Nah, gitu teman-teman. Kita tuh harus mengisi pandemi ini dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Contohnya dari keempat narasumber kita pada malam hari ini mengisi kegiatannya dengan berolahraga. Nah, mungkin untuk pertanyaan kedua, apa sih pendapat kalian tentang pandemi COVID-19 ini? Mungkin dimulai dari Mbak Kanza. Menurut saya, pandemi itu suatu kebijakan dari pemerintah yang pastinya secara tidak langsung menuntut kita untuk beradaptasi dengan hal yang baru, apalagi ke sektor pendidikan ya. Di sektor pendidikan, saya sebagai pelajar dituntut untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang baru, yang biasanya pembelajarannya normal, sekarang berubah menjadi berbasis digital, seperti daring atau online. Nah, mungkin dari Mas Rian sendiri, apa yang ditanggapi dari pandemi? Ya, menurut saya, dari pandangan saya, dari pandemi ini ada sisi positif dan juga negatif. Dari sisi negatifnya memang banyak pekerja-pekerja yang kehilangan lapangan pekerjaan. Saya sebagai pelajar juga kehilangan waktu di sekolah, tidak bisa bersekolah seperti pada umumnya. Saya tidak bisa beraktivitas dengan orang banyak. Waktu untuk bersosialisasi dan berkumpul bersama teman-teman menjadi berkurang. Tapi dari sisi positifnya, saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Saya bisa punya lebih banyak waktu untuk berolahraga dan belajar secara mandiri di rumah. Nah, mungkin untuk dari Ana sendiri, gimana nih pandangannya terhadap pandemi COVID-19 ini? Ya, pandemi ini adalah musibah ya, musibah untuk kita semua.
ya agar diharapkan kita ini tetap bisa menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan. Terus kita juga harus bisa beradaptasi seperti yang dikatakan Mbak Kanza tadi dengan situasi saat ini. Oke, untuk dari Gandhi sendiri nih, gimana sih tanggapannya tentang pandemi COVID-19 ini? Pandemi ya menurut saya ya merupakan masalah yang serius dan harus ditanggapi dengan serius pula. Sebisa mungkin kita terus melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan saling support ya antara pemerintah dan rakyatnya masing-masing. Nah, bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal pembelajaran daring nih, kan kita selama dari bulan Maret sampai hari ini Desember 2020 kita melaksanakan pembelajaran dengan mode daring. Nah, kira-kira menurut Mbak, Mas, Ana, dan Gandhi nih, pandangan kalian tentang pembelajaran daring ini itu seperti apa sih? Mungkin dari Mbak Kanza? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, pembelajaran daring itu secara tidak langsung menuntut kita sebagai pelajar untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang baru. Yang pastinya ada kelebihan dan kekurangannya juga. Jadi kalau siswa atau pelajar yang rajin sih kelebihannya mereka lebih fokus ya, mengeksplor pembelajaran di rumah, sendiri, lebih banyak waktu luang dan bisa mengenal diri sendiri. Dan kekurangannya sih ya cukup signifikan, kayak pemberian tugasnya itu nggak sepadan sama materi yang kita terima dan juga bikin kita itu ngerasa riwah sendiri gitu. Gimana sih jadi pelajar? Ya, nah mungkin dari kelebihan dan kekurangan lebih banyak kekurangannya ya, Mbak. Ya. Mungkin dari Mas Rehan sendiri pandangannya terhadap pembelajaran daring ini? Ya, dari pandangan saya tentang pembelajaran daring ini, menurut saya pembelajaran daring ini merupakan pembelajaran yang paling efektif ya di masa pandemi karena sekolah ditutup dan kita tidak diperkenankan untuk berkumpul dalam jumlah orang yang banyak. Jadi alternatif dari pemerintah, kita dianjurkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring atau online dari rumah. Memang banyak sekali kekurangan dari sistem pembelajaran daring ini. Salah satunya siswa bisa menjadi malas. Setelah itu ada tugas yang diberikan guru tidak sepadan dengan materi yang disampaikan. Berbeda dengan saat kita di sekolah. Saat kita di sekolah, guru datang ke sekolah, ke kelas dan memberikan materi kepada kita lalu memberikan tugas. Tapi yang saya rasakan selama pembelajaran daring ini, guru lebih banyak memberikan tugas daripada materi yang saya dapatkan. Nah, mungkin kendalanya di kebanyakan tugas ya daripada menjelaskan materi. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu guru. Mungkin bisa tambah ya enggak juga sih. Tugas menurut kita membuat kita menjadi lebih rajin dan juga mengerti tentang materi tersebut. Untuk anak sendiri gimana tanggapannya? Ya, sebenarnya pembelajaran daring ini sangat bagus ya. Menggantikan sistem luring karena untuk memutus penyebaran virus corona. Tapi kendala yang saya rasakan itu ya juga sangat banyak. Kita itu dituntut untuk berjuang sendiri. Jika di SMP, waktu saya SMP, saya masih bisa membandingkan lah ya istilahnya dengan orang lain. Tetapi kalau saat ini, saya membandingkannya dengan diri sendiri. Jadi gimana caranya saya harus melawan malasnya saya, bosannya saya gitu. Dan menurut saya pembelajaran daring ini menuntut siswa untuk lebih kreatif dari rumah, berkarya gimana caranya agar lebih produktif gitu aja di rumah. Mungkin juga untuk kata-kata yang berjuang sendiri tadi nih. Biasanya kan kalau kita luring tuh ada yang namanya berdiskusi kelompok. Ya. Nah, mungkin di pembelajaran daring kali ini tuh agak kurang ya. Kalau berdiskusi sih mesti ada, cuman interaksi realitanya sih yang nggak ada. Kalau biasanya di kelas kita tuh bergerombol di satu meja, kali ini mungkin diskusinya lewat Zoom atau Google Meet. Ya, betul. Nah, WA mungkin juga kadang Mas. kenapa? Lewat WA juga kadang. Oh iya, bisa juga lewat WA. Mungkin dari Gandhi sendiri gimana nih tanggapannya tentang pembelajaran daring? Menurut saya ya dari pendapat kalian bertiga tadi sudah benar. Saya juga mendukung pendapat kalian. Menurut saya daring sendiri sangat baik di era sekarang ini. Tapi menurut saya menyusahkan anak-anak yang kesulitan dalam hal kuota misalnya, kuota, terus jaringan, laptop, jaringan, terus handphone yang datanya maksudnya
kuotanya sedikit. Ya. Mungkin kendalanya di gadget sama di jaringan. Iya. Mungkin dari Mas Mbak sendiri pernah mengalami kendala-kendala itu belum? Sering sih. Sering. Kayak wifi lemot terus jaringannya ngadat gitu. Apalagi dari saya kalau sih lebih ke anunya ya, lebih ke malesnya daripada jaringannya yang habis. Kalau saya pernah telat absen. Telat absen gara-gara jaringan? Iya, gara-gara jaringan. terus Dan paling itu- malu kalau namanya udah disebut di grup kelas. Di grup Iya. kelas. Aduh, paling malu itu tuh. Kan Zai selama Yunardi belum absen. Enggak pernah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari 1 sampai 10, seberapa efektif sih pembelajaran daring ini? Ini dari Mbak Kanza. 8. 8. Mas Rehan? Yang menurut pendapat saya 5. 5. Dari Ana? Saya 7. Gandhi? Saya 6. Urut ya. Gak ada yang Jangan beda. ya. Beda. 10. Padahal kalau di rumah kita tuh bisa rebahan sebagian tugas. Ya, banyakkan bahannya daripada jalan Pikirkan tugasnya. sih. Nggak seperti ya. Males Mas. Ya, untuk selanjutnya nih, kan daring udah dijalanin kurang lebih 9 bulan. Ya. Keluh kesahnya di masa pandemi dan saat daring tuh apa aja sih? Mungkin dari Mbak Kanza. Keluh kesahnya sih lumayan memberatkan ya. Khususnya saya di kelas 12 gak bisa ngerasain jadi siswa kelas 12 secara normal atau seperti sebelum-sebelumnya. Dan kayak masa-masa SMA itu terbatas gitu. Jadi masa-masa berjuang bareng, suka duka, ujian bareng. Ya masih ada keterbatasan lah di antara sesama siswa atau guru. Ataupun Bapak Ibu kantin. Oh, jadi kangen sama Bapak Ibu kantin. Kangen banget. Juga masa-masa kelas 12-nya tuh kurang kerasa feel-nya ya. Benar. Mungkin dari Mas Rehan sendiri gimana? Keluh kesah saya selama pembelajaran daring dan selama pandemi ini, yang pertama saya rasakan itu waktu saya berkumpul dengan teman-teman itu sangat berkurang. Yang dimana saya berangkat sekolah dengan semangat, di kelas itu disambut oleh teman-teman yang ceria, setiap hari berkumpul bersama teman-teman, bisa berdiskusi, tidak hanya belajar, tapi saya juga bisa sharing pengalaman dengan teman-teman. Tapi karena adanya pembelajaran daring ini, semua itu menjadi lebih terbatas. Kemampuan saya bersosialisasi dengan teman-teman juga berkurang, dan waktu saya untuk bisa sharing dengan teman-teman itu jadi berkurang. Jadi itu merupakan keluh kesah yang paling saya rasakan selama pandemi ini. Jadi kurang lebih kita semua tuh jadi knowledge people ya. Ya. Jadi knowledge people ya teman-teman. Mungkin dari Ana sendiri. Kalau saya sih keluh kesahnya lebih ke pemahaman materi mungkin ya. Karena tidak semua guru itu menjelaskan secara rinci atau detail. Ada sebagian guru yang mohon maaf hanya memberi link atau sebagainya, dan kita diwajibkan untuk harus tetap produktif dengan belajar sendiri di rumah untuk mengejar ketertinggalan. Jadi lebih banyak mementingkan nilai sih daripada pemahaman dari kita sendiri. Oke, baik. Kayak adaptasi lagi lah antara Iya. guru dan siswa. Ana kayaknya berani nih nyebutin guru yang cuma ngasih link. Mungkin Gandhi lanjut. Keluh kesah sendiri pada pembelajaran daring, saya itu termasuk anak yang malas, Mas. Anak yang malas. Sebenarnya termasuk anak yang malas. Terus materi yang diberikan oleh guru itu menurut saya kurang, dan ya malas tambah kurang materi gimana? Jadinya tambah enak rebahan aja. Oke. Mungkin selama 9 bulan ini kan kalian jarang menginjakkan kaki di sekolah tercinta kita ini. Yang dikangenin dari semasa tuh apanya sih? Mungkin dari Mbak Kanza. Yang pasti pembelajarannya secara normal ya. Terus orang-orangnya, teman-teman, guru, Bapak Ibu kantin. Bawa Ibu kantin lagi. Terus acara-acara kayak pos, kelas meeting, hari ya memperingati hari besar gitu. Pokoknya banyak deh yang dikangenin. Kalau dari Mas Rehan sendiri? Kalau tempat-tempat yang saya kangenin di semasa ini cukup banyak ya, karena saya rasa saya menghabiskan 75% kehidupan remaja saya di sekolah. Saya juga kangen dengan rongosis, saya kangen dengan kelas, kangen dengan kantin, karena saya ke sekolah itu bukan hanya untuk belajar, tapi saya mencari ilmu dan juga pengalaman, dan itu bisa saya dapatkan karena saya bisa bersosialisasi dengan teman-teman, saya bisa berinteraksi dengan guru, bisa berinteraksi dengan teman-teman di OSIS, juga dengan ibu-ibu kantin, bisa juga saya mungkin mendapat refreshing di sana. Hibah. Mungkin selain kangen sekolahnya juga kangen orang-orangnya ya Mas. Mungkin dari Ana sendiri nih.
Ya, karena saya angkatan 59 ya. Ya. Saya baru menjadi anggota dari semasa ini ya. Yang saya kangenin itu event-eventnya. Event-event dari OSIS atau dari sekolah. Ya seperti MTBS yang sempat tertunda ini. Aduh. Sangat disayangkan. Dan Tertunda, event-event lainnya. Jadi saya sangat sangat berat gitu, berat hati. Kepingin ikut ngerasakan gitulah indahnya masa SMA. Mungkin kamu ngeliat euforia dari event itu dari IG OSIS juga itu YouTube OSIS ya. Dari Jadi kamu OSIS. kepingin ada hadir di tengah-tengah acara itu. Ya benar. Mungkin dari Gandhi sendiri. Yang saya kangenin ya teman-teman, Mas. Teman-teman. Ketika istirahat sebelum istirahat itu, Mas. Sebelum istirahat ya. Anak-anak itu sudah kumpul biasanya. Anak-anak kumpul langsung kantin, gas. Jadi Bapak Ibu guru dicatat ya sebelum istirahat kelasnya Gandhi ini kumpul. Nah, gitu. Tadi kelas berapa? Tadi kelas Oh, berapa? saya 11 MIPA 1 pindah dari 10 MIPA 6 pindah dari ke 11 MIPA 1. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pasti kalian punya guru yang dikangenin selama sekolah. Yang hari ini kalian kangen banget. Coba dari Mbak Kenza. Apa ya? Kalau spesifiknya sih nggak ada, cuma semua guru tuh ngangenin Oh, ya. semua guru tuh ngangenin. Tapi yang paling kerasa banget karena mungkin juga dekat itu Bu Pipit. Bu Pipit. Tapi sering ketemu juga sih sama Bu Pipit. Kalau dari Mas Rehan? Kalau saya guru yang paling dikangenin itu Bu Eka. Bu Eka. Karena saya kemana-mana ya. Saya kan ini bisa dibilang agak bandel ya. Saya paling males pakai sepatu. Jadi kadang saya berangkat sekolah pakai sandal. Atau kadang kalau saya memang terpaksa pakai sepatu, saya pakai sepatu tapi saya bawa sandal. Di kelas saya buka. Saya ke kantin, saya keluar sekolah, saya keluar kelas, keluar ke masjid, saya pasti pakai sandal. Dan pasti kalau ketemu Bu Eka, sudah lihat dari jauh, langsung dah turun. Ambil sikap, langsung itu sudah pasti. Jadi kangen dihukum ya Mas ya? Kangen dihukum. Mungkin dari anak sendiri nih kan baru gabung di semasa. baru gabung. Mungkin pertanyaannya guru yang paling mengesankan deh selama kamu belajar. Semuanya sih mengesankan, cuma saya suka cara mengajar dari Frau Nur, mengasihkan. Hai Frau. Sehat Frau. Mungkin dari Gandhi nih. Yang saya kangenin ya wali kelas saya dulu di 10 MIPA 6, Pak Jasrianto. Dia itu sering memotivasi, sering bercanda juga, tidak suka marah. Kalau nyontek sering ketemu anak-anak. Mantap. Ya mungkin untuk Bu Pipit, Bu Eka, juga Frau, Pak Jas nih, murid-murid yang lagi kangen sama Bapak Ibu. Oke, lanjut aja kita ke sesi 2. Kali ini kita mau main games. Oke. Jadi nama gamesnya ini This or That. Jadi ini papannya ada papan 1 dan 2. Jadi untuk rulesnya sendiri tuh nanti saya akan menyebutkan pilihan pertama dan pilihan kedua. Kayak misal nih minuman atau popcorn. Kalau kalian pilih minuman, angkat nomor 1. Kalau kalian pilih popcorn, angkat nomor 2. Oke? Langsung aja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Luring atau daring? Luring semua ya? Iya, Luring. pasti. Oke, yang kedua. Razia HP atau razia tas? Ayo. Razia tas. Berat ya. Oke, kayaknya berat. ini menarik nih. Kira-kira apa alasan dibalik itu? Kenapa milih razia tas? Mungkin dari Mas Rehan. Karena untuk razia tas ya, saya ini jujur jarang bawa buku. Tas saya itu tergolong tas yang tipis. Tas saya tipis, saya cuma bawa buku 1 sama UKBM yang mau dipakai hari itu. Jadi saya tidak khawatir lah tas mau dibuka-buka atau mau dibawa anak-anak silahkan. Jadi gak ada isinya ya teman-teman. Oke, yang ketiga, parkir depan atau parkir IBB? IBB? Di belakang. Parkir depan. Mungkin alasannya sudah kita tahu karena jaraknya lebih dekat. Iya. Betul. Yang keempat, hukum push up atau hukum hormat depan gerbang? Hukum push up. Coba ganti alasannya kenapa? Ya karena disuruh push up lebih baik dari disuruh push up lebih baik daripada hormat, Mas. Push up cuma kuat lah. Coba kalau hormat 40 menit gak kuat. Ya enggak, Mas. Panas.
Jadi teman-teman Gandhi ini takut hitam. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya, libur sekolah atau jam kosong? Jam kosong. Kenapa, Mbak Kanza? Karena jam kosong itu bisa kita manfaatin semaksimal mungkin sih. Kalau libur sekolah kan udah pasti nggak ketemu sama teman-teman juga, ya pokoknya enak jam kosong aja sih. Soalnya kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman di kelas. Bisa kantin pasti. Iya, benar. Oke, yang selanjutnya gerbang depan atau gerbang belakang? Gerbang. Oh, kayaknya ini Mas Rehan milih sendiri. Gimana? Alasannya kenapa milih pilihan kedua? Kalau gerbang depan itu biasanya ya kalau pagi itu rata-rata ada guru yang baris di sana jaga. Kalau gerbang belakang itu karena saya cukup sering telat dan sering tidak bersepatu, jadi saya pasti pilih gerbang belakang. Karena di gerbang belakang itu cuma ada Bu Kantin. Ya, Ibu Kantin yang baik hati. Oke, pertanyaan selanjutnya, kelas atas atau kelas bawah? Kelas bawah, Ana mungkin alasannya. Ya kalau telat-telat ya gampang, nggak usah naik tangga gitu. Nggak perlu ribet-ribet naik tangga ya. Oke, ini pertanyaan yang paling terakhir. Hits karena followers banyak atau hits karena dalam organisasi? Organisasi. Jadi ini bukan tipe-tipe selebgram ya teman-teman. Bukan. Jadi mungkin dari Mbak Kanza, alasannya kenapa? Ya karena kalau hits dari organisasi lebih bisa dibanggakan lah, ada yang dibanggakan. Kalau followers kan bisa beli. Followers bisa beli. Ya betul. Nanti ini ada yang ngamuk di komen yang beli komentar. Iya. Beli komentar. Oh, komentar followers, maaf ya. Oke, kita lanjut ke sesi ketiga. Ini ada never have I ever. Jadi kalian memilih never jika kalian tidak pernah, kalian memilih I have jika kalian pernah. Mungkin bisa dibantu bagikan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih. Pernah atau tidak pernah wakili sekolah ikut lomba? I have never. Tenang Gan, ada waktunya Gan. Iya, siap. Oke, pertanyaan yang kedua. Ngumpulin UKBM telat. Ini Terus. Ayo, Ana. Pernah. Sering. Oh. Sering ya. Pasti telat. Oke, Kalau yang kenapa pertanyaan yang kerjaan? ketiga, boleh turun dulu. Masuk ruang BK. Never, I have menarik. Karena kasus atau cuma masuk nih? Karena kasus lah. Oh, kalau Mas Rehan cari guru. Oh. Jadi pinjam bola. sangat signifikan ya bedanya. Oke, untuk yang ketiga, bolos pas luring atau sekolah offline. I have. Bolos kemana nih Mbak Kanza? Karena ketiduran. Oh, ketiduran. Mas Rehan? Bolos pas luring ya karena bisa jalan-jalan ke kantin sama teman-teman. Jalan-jalan ke kantin. Oke, yang ke selanjutnya ditagih tugas lewat WA di grup kelas. Ditagih tugas. Kayaknya Ana nih paling rajin di antara keempat narasumber kita. Tahu nanti kalau 2 tahunan, semoga aja Selamat berubah. merasakan ya. Oh, jangan para senior. Oke, yang terakhir pulang malam karena ekstra. Malam banget. I have. Mungkin dari Gandhi ekstra apa dan kenapa? Saya kan mengikuti Ekstra Gamas, terus yang itu Mas ada acara kan, acara Disnatalis Gamas. Saya sebagai koor acara, jadi harus menyiapkan acara tersebut dari siang sampai malam. Oke, dari Ana sendiri? Ya saya ikut ekstra tari ya. Karena latihannya malam, ya pulangnya malam. Jadi saya I have. Oh, jadi itu latihan tari untuk lomba ya? Iya, untuk lomba. Oh ya. Untuk Mas Rehan? Di sini saya lebih banyak menghabiskan waktu di Brigatama ya. Di Brigatama kalau mau ada event itu biasanya latihan dari pagi sampai malam. Jadi lumayan cukup intens latihannya. Oke, untuk Mbak Kanza sendiri? Pulang malam sih sering ya di ekstra marching band, gamas. Tapi yang paling mengesankan tuh pulang pas subuh. Karena di ekstra marching band waktu itu latihannya dari setelah tarawih sampai sahur selesai sampai subuh. Itu untuk persiapan lomba? Iya, persiapan lomba. Nah, jadi buat kalian yang ikut marching band, siap-siap mental dan fisik ya. Tapi nanti pasti berprestasi ya, Mbak.
Nah, oke, udah selesai. Terakhir nih, pesan dan kesan dari masing-masing kalian untuk masing-masing angkatan, kayak dari Mbak Kanza pesannya untuk Bratva apa, pesannya untuk kerabat apa, mungkin dari Mbak Kanza. Untuk sobat sendiri nggak ada? Oh ya ada, untuk sobat sendiri. Jadi kesannya dulu ya. Untuk sobat 57, terima kasih telah mengisi masa putih abu-abu saya dengan penuh kenangan yang luar biasa. Saya bangga dan sangat bersyukur bisa ada di antara kalian. Dan saya terima kasih juga karena kalian adalah keluarga pertama dan terakhir saya di masa SMA. Untuk pesannya sih, hai sob, tetap semangat ya, pantang menyerah. Life is going, istirahat boleh, berhenti jangan. Kanza bangga berada di antara kalian. Terus mengangkasa sobat-sobatku, kalian kuat, kalian hebat, kalian kompak. Sobat itu bukan tentang penjual soto babat, tapi sobat itu solidaritas tanpa batas. Untuk angkatan Bratva dan kerabat 59, ya kalian pergunakanlah angkatan kalian dengan sebaik mungkin, tetap kompak, solid dalam hal apapun itu. Dan yang pastinya kalian harus bersyukur karena pasti semua ada masa di mana kalian terpuruk bareng-bareng, di mana kalian berjuang bareng-bareng, dan itu masa-masa indah pokoknya. Siap. Oke, nah untuk Mas Rian sendiri, untuk sobat, Bratva dan juga kerabat. Nah, yang pertama untuk angkatan saya sendiri, angkatan 57 atau sobat ya. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena dari awal saya masuk di SMA 1 saya menjalankan masa-masa MPLS bersama kalian, bersama teman-teman sobat 57. Saya bersekolah di sini, kita satu angkatan, senasib, sepenanggungan. Di sini yang saya inginkan kita berjuang bareng, lulus bareng, kita sukses bareng. Dan semoga apa yang teman-teman sobat inginkan dan harapkan bisa tercapai meskipun terkendala dengan pandemi seperti ini. Dan semoga kekompakan kita tetap terjaga, solidaritas kita tetap terjaga sampai nanti kita lulus. Dan untuk angkatan 58 Bratva dan 59 kerabat, mumpung masih banyak waktu yang tersisa, gunakan itu untuk berkumpul bersama, kalian rekatkan solidaritas antar teman, karena yang paling diingat, teman yang paling diingat itu teman masa SMA, karena teman masa SMA itu bisa dibilang merupakan teman yang memiliki ikatan yang paling erat dibanding jenjang-jenjang pendidikan yang lain. Siap. Oke, nah makasih. BTW ini minumannya bukan cuma hiasan ya, bisa diminum juga karena suasananya menjadi semakin haru ya. Semakin hangat. Untuk Ana sendiri, pesan dan kesannya untuk angkatannya Ana sendiri 58 dan juga 57 apa nih? Untuk siapa dulu? Untuk angkatan sendiri atau kakak? Boleh bebas, mungkin dari angkatannya sendiri. Untuk angkatan 57 dan 58, angkatan sobat dan Bratva ya. Saya mewakili teman-teman seangkatan, saya mengucapkan kami bangga memiliki kakak tingkat seperti kalian yang dapat membawa nama semasa berkibar di angkasa. Oke, nah untuk angkatan kamu sendiri. Angkatan saya sendiri, angkatan 59. Hai kerabat, banyak orang bilang kalau kita ini angkatan corona. Angkatan yang tidak bisa merasakan perpisahan zaman waktu masa putih biru. Tapi jangan salah, kita ini kuat, kita ini hebat, kita ini gagah. Tunjukkan bahwa kita mandiri dalam berprestasi, kita bisa menjadi suri tauladan bagi angkatan di atas kita ataupun nanti. Jadi untuk kerabat, tetap pererat solidaritas. Pandemi ini bukan penghalang bagi kita untuk sama-sama membuat nama angkasa, nama semasa berkibar di angkasa. Amin. Mungkin dari Gandhi nih, gimana? Untuk adik kelas angkatan 59, pesan saya hormati kakak kelas. Ketika di sekolah, di mana, di jalan, saling sapa, meskipun kita tidak kenal, kayak
merasa pernah lihat, sapa. Saya juga kadang nyapa. Untuk 57 udah pesan dan kesannya. Maaf Kak, ya. Untuk 57 sendiri kan sebentar lagi lulus. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak juga memberi saya pengetahuan di ekstra. Selain itu, terima kasih juga untuk didikannya ya. Semoga kakak-kakak dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Amin. Tanpa penghalang dan selalu berkibar. Amin. Nah, yang kedua nih, harapan dan doa kalian di masa pandemi saat ini. Mungkin dari Mbak Kanza singkat aja. Singkatnya, semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga kita bisa bertemu dan bersekolah seperti umumnya secara normal. Dan semoga kita diberikan kesehatan selalu, diberikan kesuksesan, dan semoga Allah mempermudah jalan kita untuk menggapai kesuksesan. Amin. Amin. Untuk Mas Rehan. Harapan saya di masa pandemi ini untuk teman-teman semua, saya sangat berharap kalian semua bisa menjalani masa-masa sulit ini dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, dan tanpa beban. Dan juga saya berharap untuk seluruh siswa semasa dari 3 angkatan, kita ini semua satu alma mater. Kita di sini satu saudara. Jangan sampai kita ada masalah yang berkelanjutan sampai keluar. Kita ini semua satu saudara. Kalau ada apa-apa, ada masalah, kita tetap akan bantu meskipun kita sudah lulus ataupun kita tidak bisa bantu ya. Semoga kita tidak bisa bantu, kita bisa mencarikan alternatif lain. Jadi harus harus siswa semasa itu harus kompak. Bukan hanya perangkatan, tetapi juga satu sekolah kita harus kompak. Harapan saya di masa pandemi ini, jangan sampai kekompakan itu hilang. Jangan sampai solidaritas siswa semasa itu hilang. Jangan sampai kita saling tidak mengenal dengan saudara-saudara kita sendiri di semasa. Mungkin dari Ana. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Saran saya sih stay at home, tetap menjaga protokol kesehatan karena kita sendiri yang menentukan pandemi ini berakhir. Bener banget. Coba dari Gandhi. Apa tadi Mas? Harapan dan doa untuk pandemi saat ini. Ya semoga cepat berakhir ya. Amin. Karena di berbagai sektor terus terpuruk. Semoga di masyarakat dan berbangsa dan bernegara tetap kuat tanpa masalah. Ya itu, semoga cepat berakhir. Amin amin ya robbal alamin. Oke, yang terakhir nih, satu kata untuk semasa dari Mbak Kanza. Satu kata. Luar biasa. Mas Rehan. Semangat. Ana. Berkibar. Gandhi. Hebat. Oke, terima kasih untuk kehadirannya kepada keempat narasumber kita pada malam hari ini. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan semua kegiatan ini dengan normal. Amin. Mungkin itu saja obras pada malam hari ini. Kita kembalikan ke Akmal dan Hafiza. Asik banget ya podcastnya tadi. Jadi kita jadi tahu nih berbagai hal tentang semasa. Ternyata setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda-beda ya tentang semasa. Benar banget Kak. Untuk acara selanjutnya adalah kuis. Ini nih bagian yang paling ditunggu-tunggu. Seperti biasa, untuk menjawabnya, kalian langsung saja bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa sertakan username Instagram kalian. Kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Kalian bisa baca pertanyaannya di bawah ini. Kita tunggu 30 detik ya dari sekarang. Yuk ajak teman-teman kalian untuk jawab kuis menarik ini. Seperti tadi nih, kalian anak semasa yang nggak tahu itu keterlaluan banget karena ini soalnya gampang banget. Kalian pasti tahu jawaban dari pertanyaan ini. Cermati ya pertanyaannya. Yuk, ajak teman-teman kalian untuk ikut dalam kuis kali ini. Karena hadiahnya menarik loh nanti. Bener banget. Dan pengumumannya akan diumumkan di @otismasaberkibar. Oke, udah 30 detik ya. Terima kasih buat kalian yang telah berpartisipasi dalam kuis kali ini. Nanti
sajikan pemenang kuis nanti di Instagram @office_masa_berkibar ya. Acara selanjutnya adalah pengumuman hadiah musikalisasi puisi dan short. Yuk kita langsung saja bacakan para juaranya, karena penonton di rumah pasti udah pada penasaran. Juara 3 lomba musikalisasi puisi diraih oleh Setiap manusia memiliki kekuatan yang berbeda. Sebenarnya tidak ada manusia yang lemah. Yang ada hanya mereka yang memilih pasrah. Juara 2 lomba musikalisasi puisi diraih oleh Kamu yang datang lalu hilang entah kemana. Menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku, Merobek semua bayangan yang tampak di dalam sukmaku. Juara 1 lomba musikalisasi puisi diraih oleh Betapa hatiku takkan Gugur. Karya W.S. Rendra. Betapa hatiku takkan sedih. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Siapakah kini Tiada kuasa lagi menegak, dan setia? telah ia lepaskan dengan gemilang. Pelor terakhir dari bedilnya. Selamat ya kepada para pemenang musikalisasi puisi. Wah, kompak-kompak banget ya mereka, meskipun hanya bisa diselenggarakan secara online, namun kekeluarganya mereka itu dapat banget. Iya dong. Oke, lanjut ke lomba yang terakhir yaitu short movie. Juara 3 lomba short movie diraih oleh Kita sedang diuji dengan pandemi ini. Seluruh dunia merasakan hal yang sama. Pandemi ini mengubah seluruh tatanan kehidupan. Berdiam diri di rumah menjadi pilihan yang tidak efektif bagi kita rakyat kecil. Kita dituntut untuk beraktivitas normal demi memenuhi kebutuhan kita. Tentu saja, semua itu dilakukan dalam pengawasan protokol kesehatan yang berlaku. Juara 2 lomba short movie diraih oleh Kita semua pasti sepakat, tahun 2020 banyak sekali hal baru yang terjadi secara tidak terduga, baik suka ataupun duka. Hal yang paling berdampak lahir ketika COVID-19 menjelma menjadi pandemi. Segala aktivitas seakan terhenti ketika pandemi menghampiri. Yang biasanya kita bercanda bersama, namun kini hanya tertawa lewat sosial media. Juara 1 lomba short movie diraih oleh COVID-19 mengguncang dunia pendidikan.
siswa dan guru diminta beraktivitas belajar mengajar dari rumah. Belum pernah terpikirkan sebelumnya, proses belajar mengajar dilakukan secara daring dalam rentang waktu yang cukup lama, tanpa tahu pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Sejumlah peraturan protokol kesehatan bagi masyarakat saat beraktivitas di luar rumah, namun faktanya masih ditemui banyak pelanggaran. Selamat kami ucapkan kepada para pemenang short movie. Fix lah, anak semasa ini emang kreatif bener. Keren-keren semua loh videonya. Iya nih, semuanya tuh bagus banget. Oke, sudah selesai nih pengumuman lomba kelas meet kali ini. Selanjutnya ada sebuah penampilan dari kelas 12 nih. Waduh, bentar lagi mereka pada mau lulus nih ya. Band ini juga sering tampil kok di berbagai event yang ada di Semasa. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita sambut ini dia penampilan dari Recto Verso Band. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama. Seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja, duduk berdua tanpa suara.
sejak pertama jumpa dirimu di kala senja, duduk berdua tanpa suara. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama. Seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja, duduk berdua tanpa suara, tanpa suara. Wah, bagus banget kan penampilannya. By the way, penampilan tadi merupakan penampilan terakhir loh di kelas meeting kali ini. Ya, padahal aku masih mau lihat penampilan menarik lainnya. Oke, terakhir kita ucapkan selamat kepada para pemenang kelas meet tahun ini. Dan juga berterima kasih kepada seluruh penonton yang telah menyaksikan virtual class meeting kali ini. Sampai jumpa di event OSIS selanjutnya ya. Saya Kafiza. Dan saya Akmal. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.